Assalamualaikum Sobat Cerita Puisi tercinta. Setelah sekian lama, akhirnya Mimin mengulas film ini juga. Judulnya Jai Ho tahun 2014 yang dibintangi Salman Khan. इज्जतदार आदमी को कायर सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हो। शीश फाड़ देगा। Film ini merupakan remake dari film Telugu berjudul Stalin tahun 2006. Sebenarnya 4 tahun lalu Mimin sudah mengulas versi aslinya, tapi karena banyak yang request versi Salman Khan juga, Mimin tertarik untuk menceritakannya. Oke, selamat menonton ya. Di sebuah klub malam Mumbai, sekelompok pria nakal bersikap buruk kepada pengunjung wanita. Mereka juga menaruh obat bius secara diam-diam. Seorang wanita, Anne Rosalin, yang kebetulan ada di sana untuk bertemu temannya, melaporkan hal itu kepada polisi. Para pria nakal itu pun ditangkap. Keesokan paginya, kelompok yang sama datang ke tempat Anne untuk menculiknya secara terang-terangan. Rupanya polisi telah berhasil disogok hingga memberikan alamat rumah Anne. Salah seorang warga sekitar, Sulochana, meminta Anne tidak perlu takut. Anne dipersilakan ikut naik mobil dengan tenang. Sulochana bahkan memberikan tasnya untuk dibawa juga. Orang-orang jahat itu tidak akan mungkin bisa meninggalkan komplek mereka. Kepercayaan emak-emak satu ini bukan tanpa alasan. Dia segera menelpon putra kebanggaannya, Jai Agnihotri, yang bekerja di bengkel. Dengan penuh keberanian, Jai menghadang mobil yang membawa Anne. Tanpa bicara apapun, Jai menghajar para begundal pembuat onar itu. Dua orang sahabat Jai, Babu dan Sumit, datang membantu. Mereka bertiga mengejar penculik Anne yang mencoba melarikan diri. Jai tidak bisa mengampuni lawannya begitu saja. Amarah Jai membuncah setelah wajahnya terkena tendangan. Jai mengamuk seperti binatang buas. Semua lawannya dihajar hingga tak berdaya. Jai memang selalu bisa diandalkan, tapi soal cinta, Jai tidak begitu berpengalaman. Ibunya Sulochana sedang mencarikan Jai jodoh melalui bantuan pendeta. Sulochana ingin Jai menikah dengan gadis yang bibit, bebet, dan bobotnya berkualitas. Jangan sampai Jai seperti kakak perempuannya, Gita, yang menikah secara diam-diam dengan pria bernama Rehan. Hal itu pula yang menyebabkan Sulochana membenci Gita dan tidak pernah bicara selama bertahun-tahun. Meski ibu dan anak perempuan itu tidak akur, Jai sangat dekat dengan Gita. Jai biasa mengantar putra Gita, Kabir, ke sekolah. Saat itu kebetulan ada seorang mahasiswi disabilitas, Suman, yang sedang panik menghadapi ujian. Kakak laki-lakinya yang biasa menuliskan jawaban ujian tidak bisa datang. Pihak dosen tidak boleh membantu Suman. Untungnya ada Jai yang bersedia membantu. Jai menuliskan jawaban ujian untuk Suman karena gadis cerdas itu tidak memiliki tangan. Kebaikan Jai dilihat oleh Gita yang datang menjemput Kabir. Gita semakin bangga dan menyayangi adik laki-lakinya itu. Hari berikutnya kepanikan kembali melanda Suman. Kakak laki-lakinya, Vikas, belum sampai kampus karena terjebak macet. Vikas berjanji akan segera sampai. Tapi panggilan telepon itu mati karena HP Vikas habis baterai. Suman mencari Kabir untuk menelpon Jai. Rupanya situasi Jai sama dengan Vikas yang sedang terjebak macet karena jalan diblokir polisi. Suman bingung harus berbuat apa. Dia meminta bantuan ke orang-orang yang ada di sekitar kampus.
Suman memohon-mohon agar bisa dituliskan jawaban ujian, tapi tidak seorang pun yang mau membantu. Mereka semua tidak peduli. Suman terpaksa mengikuti ujian tanpa dibantu siapapun. Dia menangis karena benar-benar tidak bisa menulis jawaban tanpa bantuan orang lain. Suman berusaha menggunakan mulutnya untuk menulis, tapi dia tetap tidak bisa melakukannya. Baru kali ini Suman merasa sedih dan patah hati dengan kekurangannya. Sementara kakak Suman, Vikas mencoba bicara dengan polisi agar jalan bisa segera dibuka. Rupanya jalur itu ditutup demi keamanan dan kelancaran perjalanan Kavita Singh Patil yang merupakan putri menteri dalam negeri. Jalan dibuka normal kembali setelah Kavita lewat. Masalahnya ujian sudah selesai dan Suman tidak bisa menulis jawaban. Suman ingin mengakhiri hidup karena sudah tidak tahan dengan kekurangannya. Jay yang baru sampai kaget melihat Suman akan melompat dari lantai atas. Jay bergerak cepat naik tangga untuk menghentikan Suman. Sayangnya Suman sudah melompat terlebih dahulu. Kakak Suman, Vikas, menemukan adik tercintanya dalam kondisi terluka parah dan sekarat. Vikas menangis meminta maaf karena terlambat sampai. Suman hanya diam tidak mengatakan apapun. Jay ikut meneteskan air mata melihat nasib mahasiswi cerdas itu. Apalagi Suman terus menatapnya. Lalu mengembuskan napas terakhir. Vikas tidak bisa terima adiknya meninggal. Vikas mendatangi kantor polisi untuk mengajukan kasus terhadap Kavita Singh Patil. Secara detail, Vikas menceritakan kronologis adiknya yang cacat mengakhiri hidup. Semua itu gara-gara ulah Kavita si putri Mendagri. Polisi yang menerima pengaduan kadang terkejut dengan keberanian Vikas. Polisi lainnya, Siddiqui, justru langsung menelpon pihak Mendagri tentang kasus itu. Kadam maupun Siddiqui memang sama-sama polisi korup. Di sisi lain, Jay terus membantu sesama. Jay menyelamatkan seorang bayi yang telah dicuri pengemis. Bayi itu kemudian dikembalikan kepada orang tuanya dengan bantuan polisi baik seperti Subinspektur Abe Rajput. Ayah si bayi, Roni, sangat berterima kasih atas kebaikan hati Jay. "Bagaimana cara kami akan membalas kebaikanmu? Apa yang bisa kami bantu?" tanya Roni. Jay hanya tersenyum bahagia karena telah bisa membantu orang lain. Tapi tiba-tiba Jay terpikir sebuah ide agar kebaikan terus mengalir. "Jangan ucapkan terima kasih kepada saya, bantulah 3 orang yang dalam kesulitan. Dan minta ketiga orang itu untuk membantu 3 orang lagi," ucap Jay. Roni dan orang-orang yang ada di sana tidak mengerti maksud Jay. Secara detail, Jay menjelaskan ide dan gagasannya. Jika setiap orang bisa membantu 3 orang, maka rantai kebaikan itu akan mampu membantu ratusan juta orang yang sedang dalam kesusahan. Ide Jay sangat sederhana dan brilian. Roni dan ayahnya berjanji akan membantu 3 orang. Gita jadi semakin bangga memiliki adik seperti Jay. कमाल है Take care. Suatu hari, Jay pergi ke rumah Gita. Tetangga baru Gita, Hansa, memberitahu bahwa Gita sedang pergi ke pasar. Jay ditawarkan menunggu di rumahnya. Hansa yang seorang janda atau single parent akan membuat teh untuk Jay. Kebetulan putri Hansa yang bernama Rinki sedang maskeran dan menutup mata dengan timun. Rinki rebahan begitu saja di sofa karena mengira Jay adalah si kecil kabir. Parahnya, paha Jay dianggap bantal. Jay hanya diam mendengar celotehan tidak penting Rinki. Hansa yang keluar membawa teh terkejut melihat kelakuan putrinya itu. Rinki jauh lebih terkejut lagi. Rinki langsung bergegas cuci muka. Gita datang menghampiri Jay untuk mengajaknya masuk ke rumah. Kegantengan Jay membuat Hansa bersemangat untuk menjodohkannya dengan Rinki. Hansa menanyakan pekerjaan Jay kepada Gita. Spontan saja Gita memberitahu bahwa Jay adalah mantan tentara. Rinki yang sedang kesal nyeletuk menyebut Jay penakut sehingga berhenti jadi tentara. Kata-kata Rinki membuat Gita tersinggung, tapi Jay mengajak Gita pulang dan tidak perlu meladeni lidah tajam Rinki. Respon Gita membuat Rinki jadi tidak enak hati. Sore harinya Rinki menghampiri Gita untuk meminta maaf. Gita memang sangat tersinggung karena adik laki-laki kebanggaannya disebut pengecut. Padahal Jay keluar dari tentara karena keberaniannya.
Bertahun-tahun lalu, Mayor J. Agnihotri terlibat pertempuran melawan sekelompok teroris yang menyandra warga dan anak-anak. Jumlah lawan cukup banyak sehingga beberapa rekan J meninggal tertembak. Pimpinan J, Kapten Arjun Kaul, mendapat perintah dari atasannya untuk mundur. Misi menyelamatkan Sandra harus dibatalkan agar korban tidak bertambah. Tanpa diduga, J. Agnihotri berinisiatif menerobos masuk dan menyerang para penjahat itu seorang diri. Kemampuan dan keberanian J sungguh luar biasa. Kapten Arjun dan yang lain hanya membantu J dari belakang. Berkat J, kelompok teroris berhasil ditumpas. Semua sandera selamat. Sial bagi J yang dianggap tidak mematuhi perintah komando tertinggi. J diberhentikan dari tentara. Cerita Gita tentang J membuat Ringki merasa sangat bersalah. Ringki benar-benar meminta maaf. Untungnya Gita bisa memaklumi dan memaafkan. Ada satu lagi kehebatan J, yaitu suka membantu orang lain. J tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Dia juga tidak ingin mendapat ucapan terima kasih. J hanya meminta orang-orang yang dibantu untuk membantu 3 orang lagi setiap ada kesempatan. Rantai kebaikan adalah ideologi J. Kita tidak perlu menjadi tentara atau politisi untuk mengabdi pada negeri, ujar Gita. Sepertinya mak comblang terbaik adalah saudara sendiri. Ringki jadi jatuh cinta kepada J. Sampai-sampai Ringki membayangkan dirinya menjadi kekasih J. Suatu hari, Gita kedatangan tetangga lain, Simran dan suaminya Harjit yang baru menikah. Simran menceritakan tentang seseorang yang terus menelponnya dengan kata-kata jorok alias pelecehan. Hal itu ingin dilaporkan ke pihak kepolisian. Kebetulan sekali, J dan Sumit datang ke rumah Gita. J mengambil alih masalah itu. Dia meminta temannya, Babu, untuk melacak lokasi sambungan telepon. Pelaku kembali menghubungi Simran menggunakan telepon umum. Simran sengaja mengangkatnya meski tidak tahan. Setelah lokasi penelpon berhasil dideteksi, J langsung pergi. Pelaku dipergoki sedang teleponan dengan Simran. J menyeret pelaku ke hadapan Simran dan Harjit. Ternyata pelaku adalah dokter keluarga yang selama ini sering merawat Simran. Sumit yang juga seorang dokter jadi geram. Pelaku pun diseret ke kantor polisi. Simran dan Harjit mengucapkan banyak terima kasih. Seperti biasa, J hanya meminta mereka untuk membantu 3 orang lagi setiap ada kesempatan. J tidak sendiri menyebarkan ideologinya. Babu juga melakukan hal yang sama. Babu membantu seorang pemabuk, Kakar, agar bisa pulang ke rumahnya. Kakar naik bajai milik Boban. Kakar sangat berterima kasih kepada Babu. Babu tersenyum mendengar itu. Tidak perlu berterima kasih. Bantu saja 3 orang setiap kali Anda ada kesempatan, ucap Babu. Apa yang telah dilakukan Babu diceritakan kepada J. Ibu J, Sulocana, mengingatkan putra kebanggaannya itu agar tidak kecewa jika rantai kebaikan yang digagas tidak berjalan. Nak, tidak semua orang sepertimu yang suka membantu. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jangan kecewa jika ideologimu tidak diikuti, ujar sang ibu. Nasihat ibunya justru membuat J tidak tenang. J mengajak Sumit dan Babu untuk menemui orang-orang yang pernah mereka bantu. Contohnya orang tua bayi yang pernah diselamatkan. Ternyata mereka sudah pindah ke luar negeri. Berbeda lagi dengan Harjit yang mengaku sibuk sehingga belum sempat membantu orang lain. Hal yang sama diutarakan si pemabuk Kakar. Intinya semua orang belum menjalankan rantai kebaikan. J menyarankan Kakar untuk mulai membantu orang lain. Kakar pasti akan merasa bahagia. Tapi Kakar sama sekali tidak merespon. J tidak mau kecewa sesuai nasihat ibunya. Tapi entah mengapa hati J merasakan sakit karena orang-orang hanya sibuk memikirkan diri sendiri. Suasana hati J sedang tidak baik. Di lampu merah, dia melihat seorang anak gadis mengemis. Anak itu justru mendapat perlakuan kasar dan didorong oleh pengguna mobil hingga terluka. J jadi sangat marah. Pengendara mobil bernama Madhav itu ditampar berkali-kali.
तीन आदमी की मदद करने की बात करें। Babu dan Sumit berusaha menenangkan Jay. Madaf pun bisa selamat dari amukan Jay. Keesokan harinya, Jay pergi jalan-jalan bersama Kabir dan Gita. Rinki juga ikut menemani. Jay dilihat oleh Madaf yang kebetulan ada di sana. Madaf menelpon gengnya agar segera datang untuk balas dendam kepada Jay. Geng Madaf dipimpin oleh Manik, seorang ketua pemuda partai yang sedang berkuasa. Manik terlambat datang. Jay sudah pergi mengajak Kabir berkeliling main-main. Manik hanya menemukan Gita dan Rinki. Gita ingin menampar Manik dengan sendal karena bersikap kasar kepada Rinki. Tapi Manik justru memegang kerah baju Gita. Seketika itu Gita terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Manik mengancam akan merobek baju Gita jika Jay tidak segera muncul. Gita menelpon Jay dan menceritakan semua yang terjadi. Jay datang dengan penuh amarah. Sakit hati Jay melihat air mata kakaknya. Berani sekali ada orang yang melecehkan Gita. Tanpa bicara apapun, Jay menghajar Madaf. Amarah Jay dilampiaskan dengan memukul gerombolan tengik itu. Jay mengamuk seperti binatang buas. Manik dan Gita sampai ngeri melihat keberingasan Jay. Manik berhasil memukul Jay dan dikepung. Jay justru mengaum bertambah buas. Jay tidak lagi seperti binatang, tapi benar-benar bertindak layaknya binatang yang sedang haus mangsa. Jay mengaum dan menggigit. Manik dan semua anak buahnya dihajar tanpa ampun. Keganasan Jay membuat Manik bersembunyi. Jay sendiri terus mencari Manik yang telah melecehkan Gita. Padahal Gita meminta Jay untuk berhenti. Jay sampai menangis karena tidak bisa mengontrol emosi. Gita diminta pulang duluan. Manik tidak tahu cara kabur menyelamatkan diri. Dia menelpon bosnya, Serikan yang seorang MLA atau anggota DPRD. Serikan mengarahkan Manik untuk pergi ke kantor cabang partai mereka. Manik berlari sekuat tenaga. Jay mengejar Manik tanpa mempedulikan nasihat Gita. Manik terus dikejar hingga ke kantor cabang partai. Anggota partai yang mencoba melindungi Manik ikut menjadi korban kebrutalan Jay. Manik berhasil ditemukan. Jay mematahkan tangannya. Tapi polisi suruhan MLA Serikan datang menangkap Jay karena dianggap telah menyerang fasilitas partai. Jay dijebloskan ke penjara. Gita datang untuk membebaskan Jay. Tapi polisi korup, Kadam dan Siddiqui tidak mau. Mereka beralasan hanya menjalankan tugas. Sedangkan polisi baik seperti Subinspektur Abaik sekedar jadi penonton kelicikan atasannya. सॉरी मैडम मेरी सिर्फ इतनी सलाह MLA Serikan datang untuk melihat Jay. Polisi diperintahkan membebaskan Jay. Tujuan Serikan untuk menghabisi Jay di luar kantor polisi. Jay sudah ditunggu oleh Serikan dan puluhan anak buahnya. Jay dipukul tanpa memberikan perlawanan. Lalu tiba-tiba Jay mengaum persis seperti binatang. Giliran Jay yang mengamuk memukul semua orang yang ada di sana. Orang-orang jadi ketakutan dan berlari menyelamatkan diri. Jay menghajar dan menyiksa Serikan tanpa bisa melawan. Polisi sampai tidak berani mengganggu Jay lagi. Serikan benar-benar dipermalukan. Jangan coba-coba membangunkan singa yang tidur. Anda akan binasa, ucap Jay. इज्जतदार आदमी को कायर, आदमी को बुज़दिल समझते हो। चीज फाड़ देगा। Ternyata Serikan Patil bukan wakil rakyat biasa.
Dia adalah suami Kavita Singh Patil yang artinya menantu Menteri Dalam Negeri Dasrat Singh. Kavita meminta kepada ayah dan kakak laki-lakinya Arun Singh untuk membunuh Jay Agnihotri. Dasrat tetap santai melihat amarah putrinya itu. Kavita sampai dibuat kesal. Arun menenangkan Kavita bahwa ayah mereka pasti tidak akan tinggal diam. Arun menunjukkan mayat seseorang kepada Kavita. Rupanya itu adalah mayat Vikas yang merupakan kakak laki-laki Suman. Dia menuntutmu ke polisi atas kematian adiknya. Saya bunuh dia atas perintah papa. Kini bayangkan apa yang akan kita lakukan pada Jay Agnihotri, ujar Arun. Jay sendiri sedang menjalani hidup damai dan bahagia. Dia ketemuan dengan Rinki. Tanpa malu lagi, Rinki mengungkapkan perasaan cintanya. Jay pun membalas cinta itu. Mereka menjadi sepasang kekasih. Hubungan cinta Jay dan Rinki sampai ke telinga ibunya melalui mulut Kabir. Sulochana jadi penasaran ingin berkenalan dengan calon menantunya itu. Kabir menunjukkan kepada neneknya sosok Rinki. Sulochana langsung mengagumi kecantikan Rinki yang terlihat cerdas. Tapi saat melihat Rinki akrab bersama Gita, Sulochana berubah pikiran. Sulochana bicara langsung kepada Rinki untuk menjauhi Gita jika ingin menjadi istri Jay. Rinki jadi bingung dan hanya diam. Gita juga tidak mau mengalah. Sulochana pergi dengan kesal. Sebuah mobil ngebut akan menabrak Sulochana. Gita berteriak memanggil sang ibu. Betapa bahagianya Sulochana dipanggil ibu lagi oleh Gita. Tapi Sulochana terlebih dahulu ditabrak. Dokter yang menangani Sulochana di rumah sakit mengungkapkan kondisi pasien sangat kritis dan mengalami kerusakan ginjal. Transplantasi ginjal harus dilakukan. Setelah operasi, nyawa Sulochana selamat. Pendonor ginjal itu bukan Gita maupun Jay, melainkan Rehan, sang menantu yang selama ini tidak pernah dianggap. Bu, ginjal saya dan Jay tidak cocok. Ginjal Rehan yang cocok, terang Gita. Hikmah besar dari musibah itu, hubungan Gita dan ibunya membaik setelah bertahun-tahun tidak akur. Sulochana merasa sangat bahagia memiliki keluarga lengkap kembali, termasuk menantu yang baik hati. Tiba-tiba Gita mendapat panggilan telepon dari Kavita Singh Patil. Kavita mengucapkan selamat karena ibu Gita masih selamat. Ibumu tidak mengalami kecelakaan, dia ditabrak dengan sengaja. Siap-siap saja untuk menyaksikan banyak kematian, ucap Kavita. Jay sangat marah setelah diberitahu oleh Gita tentang pelaku yang menyebabkan ibunya kecelakaan. Jay ingin menyelesaikan masalah itu dengan gayanya. Gita memohon-mohon agar Jay tidak memperpanjang masalah. Jay, akhiri masalah ini. Minta maaf saja. Ibu juga akan tinggal bersama saya. Jangan sampai ada masalah lagi, ujar Gita. Demi kebahagiaan keluarganya, Jay setuju mengalah. Gita dan Jay mendatangi Mendagri Dasrat Singh untuk meminta maaf. Sayangnya kata maaf itu tidak cukup bagi Kavita dan Srikan Patil. Dasrat mempersilahkan menantunya memukul Jay. Dengan senang hati, Srikan membalas dendamnya. Jay hanya diam menerima pukulan itu agar masalah cepat selesai. Dasrat mengingatkan Jay untuk tidak pernah macam-macam lagi. Selama karir politiknya, Dasrat telah menghancurkan banyak orang. Musuh kecil seperti Jay bukan apa-apa. Dasrat sesumbar pernah juga menciptakan serangan teroris palsu saat menjadi Menteri Pertahanan. Dasrat mengorbankan nyawa beberapa tentara untuk memperbaiki citra dan reputasinya. Jay baru menyadari pertempuran yang menyebabkan dirinya dipecat dari tentara itu ternyata perbuatan Dasrat. Kejahatan Dasrat bukan itu saja. Beberapa hari lalu, Kavita dituntut oleh kakak laki-laki korban disabilitas yang bunuh diri. Dasrat mengirim orang itu menemui adiknya ke alam baka. Mendengar kejahatan Dasrat, amarah Jay sudah diubun-ubun. Jay masih ingat nasib buruk Suman. Gita ikut marah dan mengizinkan Jay bereaksi. Saat itu juga Jay mengamuk membalas pukulan Srikan. Jay yang sejak tadi mengalah menunjukkan sisi kebinatangannya. Andaikan mau, Jay bisa membunuh Srikan saat itu juga. Untungnya masih ada Gita yang bisa menjinakkan Jay. Gita mengingatkan Dasrat untuk tidak memperpanjang masalah lagi. Beberapa kejahatan Dasrat telah secara langsung melukai hati Jay.
Dunia memang sangat kecil. Gita memastikan Jay akan menghajar Dasrat jika masih berani mengganggu. Dasrat terdiam tidak bisa berbuat apa-apa. Jay dan Gita pergi meninggalkan Dasrat yang masih terguncang. Babak baru dalam hidup Jay dimulai. Rantai kebaikan yang dicetuskan Jay mulai berjalan tanpa disadari. Si pemabuk Kakar bersimpati dengan sopir bajai langganannya yang sedang kesulitan membiayai pendidikan anak. Kakar rela memberikan Rp20.000 uang pensiunannya secara cuma-cuma. Sopir bajai Boban terbengong dengan kebaikan hati Kakar. Uniknya, Kakar merasa sangat bahagia setelah membantu Boban. Kakar baru menyadari kebenaran dari ucapan Jay, bahwa membantu orang itu mendatangkan kebahagiaan. Boban sangat berterima kasih. Kakar meminta Boban tidak perlu mengucapkan terima kasih. Kalau kamu ada kesempatan, bantulah 3 orang dan suruh mereka bantu 3 orang lagi, maka dunia akan berubah baik, ucap Kakar. Di sisi lain, Dasrat sangat berambisi menghancurkan kehidupan Jay. Mereka menculik putra Gita, Kabir, saat acara pertunangan Sumit dan Ane. Gita panik setengah mati dan mencari Jay. Tanpa dicari, Jay sudah siap mengejar para penculik. Rupanya Serikan Patil memimpin langsung penculikan itu. Jay melakukan pengejaran tanpa peduli apapun. Anak buah Serikan yang mengganggu dibinasakan. Jay berhasil menaklukkan semua anak buah Serikan. Masalahnya, Serikan mengancam akan membunuh Kabir. Spontan saja Jay menabrakkan motornya ke tubuh Serikan untuk menyelamatkan Kabir. Serikan jatuh terpental dan meninggal. Situasi jadi tidak terkendali. Kematian menantu Mendagri Dasrat mendapat atensi khusus Ketua Menteri atau CM Negara Bagian Maharashtra Ashok Pradhan. CM menerima laporan langsung dari polisi jujur Subinspektur Abhay Rajput tentang peristiwa sebenarnya. CM berencana memediasi Dasrat dan Jay agar masalah tidak diperpanjang. Dasrat yang sedang berduka cita ditelepon. Dasrat tidak tertarik untuk banyak bicara. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada CM tentang rencana mediasi. CM kemudian menghadiri acara Hari Anak. Saat memberikan sambutan, CM kesetrum mic yang konslet. Seorang anak perempuan berani mendorong CM sehingga nyawanya selamat. Anak kecil itu tidak ikut kesetrum karena tangannya terbuat dari kayu alias tangan palsu. CM sangat berterima kasih telah diselamatkan. Pak, jangan ucapkan terima kasih. Jika Bapak ada kesempatan, bantulah 3 orang dan suruh mereka membantu 3 orang lagi, ujar si anak. CM terbengong mendengar anak sekecil itu bisa bicara tentang membantu orang lain. Rupanya beberapa hari lalu, anak itu sempat dibantu oleh Roni dan istrinya Anjali. Merekalah yang mengajarkan tentang rantai kebaikan. CM jadi penasaran dengan sosok yang mencetuskan rantai kebaikan. Sekretarisnya diminta menelusuri pencetus rantai kebaikan itu. Selanjutnya, CM kembali fokus dengan masalah Dasrat dan Jay. CM menelpon Jay agar mau dimediasi. Jay sendiri setuju mengakhiri masalah dengan Dasrat. Malam harinya, CM mengajak Jay mendatangi Dasrat di rumahnya. CM terlebih dahulu akan bicara 4 mata dengan Dasrat. Jay diminta menunggu di luar ruangan. Sesuatu yang tidak diduga terjadi. Ternyata Dasrat akan membunuh CM dan memfitnah Jay sebagai pelaku. CM terkejut mendengar itu, tapi Dasrat terlebih dahulu menusuk CM dengan pisau. Pengawal CM juga ditembak. Jay bergerak cepat menyelamatkan CM. Anak buah Dasrat yang ingin membunuh CM dihajar. Jay berhasil membawa CM kabur. Dasrat jadi panik ketakutan. CM dan Jay tidak boleh dibiarkan hidup. Kepada media, Dasrat memutarbalikkan fakta. Dasrat menyebut Jay telah menculik CM. Saya dan petugas keamanan sempat mengejarnya. Tapi Jay malah memukul saya juga, tutur Dasrat. Kebohongan Dasrat disiarkan secara langsung melalui televisi. Dasrat menilai Jay sudah gila dan seorang teroris.
Otak Jay yang tidak waras membuatnya pernah dikeluarkan dari tentara. Semua orang yang mengenal Jay tidak percaya dengan pernyataan Mendagri Dasrat, termasuk mantan atasan Jay di tentara, Kapten Arjun Kaul. Dasrat jelas berbohong. Sosok Jay akan tetap berjiwa patriot meski tanpa seragam tentara. Saat ini Jay sedang bersembunyi di sebuah tempat. Luka CM Ashok Pradhan ditangani oleh sahabat Jay, Sumit, yang seorang dokter. Sialnya keberadaan mereka diketahui oleh anak buah Dasrat. Puluhan orang dikirim untuk membunuh Jay dan CM. Jay menghadapi mereka semua seorang diri. Jay terlalu tangguh untuk bisa dikalahkan. Masalahnya kondisi CM semakin kritis. Jay meminta Babu dan Sumit membawa CM ke rumah sakit, biar Jay yang menghadapi para cecunguk anak buah Dasrat. Jay mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan CM. Babu dan Sumit berhasil membawa CM ke rumah sakit. Gita juga datang menyusul ke sana. Media membombardir Gita dengan pertanyaan tentang saudara laki-lakinya yang dianggap gila dan berusaha membunuh CM. Gita tidak tahu harus menjawab apa. Semua yang dikatakan Mendagri adalah kebohongan. Menurut Gita, Jay justru mempertaruhkan nyawa menyelamatkan CM. Gita menegaskan Jay tidak gila. Kondisi mental Jay yang disebut tidak stabil hanya fitnah. Saudara saya orang yang baik dan jujur. Meski tidak lagi mengenakan seragam tentara, dia tetap ingin melayani negara dengan menciptakan rantai kebaikan. Jay selalu meminta orang yang dibantu untuk membantu 3 orang lagi. Lalu bagaimana bisa ada orang yang menganggap mental saudara saya tidak stabil, ujar Gita. Pernyataan Gita disiarkan secara langsung. Banyak orang terharu dan mendukung Jay. Terutama mereka yang pernah dibantu. Mereka yakin Jay tidak bersalah. Jay sendiri masih bertarung melawan anak buah Dasrat. Dua polisi korup, Kadam dan Siddiqui, menembak Jay. Hampir saja Jay akan dibunuh. Untungnya polisi baik Abe Rajput datang membantu Jay. Pertarungan jadi seimbang. Sir, Abai dan Jay membunuh kedua polisi korup itu. Tapi musuh belum habis. Putra kebanggaan Dasrat, Arun Singh, datang membawa lebih banyak orang. Jay dan Abai menghadapi mereka tanpa gentar. Duel sengit terjadi antara Jay melawan Arun. Mereka berdua sama-sama tangguh. Pertarungan itu dilihat oleh Kavita dari dalam mobil. Kavita membawa pisau untuk membalas kematian suaminya. Jay berhasil mengunci leher Arun. Dengan tenaga yang tersisa, Arun berusaha menusuk Jay dengan besi. Jay terluka tapi karena ditusuk pisau oleh Kavita dari belakang. Sedangkan besi di tangan Arun justru mengenai Kavita. Arun telah membunuh adiknya sendiri. Amarah Arun semakin membara. Pertarungan pun bertambah seru. Arun membuka bajunya menunjukkan tubuh yang berotot. Tapi ternyata tubuh Jay tidak kalah berotot. Jay yang seorang mantan tentara tetap lebih kuat dibandingkan Arun. Setelah pertarungan panjang dan penuh luka, Jay berhasil membunuh Arun. Panggilan telepon yang masuk ke HP Arun diangkat oleh Jay. Betapa terkejutnya Dasrat mengetahui putra dan putrinya telah terbunuh.
Itulah akibat yang harus ditanggung karena telah berani mengganggu hidup J dan keluarganya. Anak buah Dasrat mengejar J yang sedang terluka. Untungnya ada sopir bajai Boban melintas dan menyelamatkan J. Tapi tidak sulit bagi lawan mengejar bajai. Tanpa diduga, sebuah tank tempur menabrak kendaraan anak buah Dasrat. Sungguh luar biasa, rupanya Kapten Arjun Kaul datang untuk menyelamatkan J. Kapten Arjun memberedel anak buah Dasrat hingga lari terbirit-birit. Sementara si M akhirnya terbangun sadarkan diri. Si M melihat berita di TV tentang kebohongan yang telah dibuat Mendagri Dasrat Singh. Si M juga menonton pembelaan Gita atas saudaranya. Si M baru mengetahui jika rantai kebaikan yang mulai berjalan di negaranya dicetuskan oleh J. Dalam kondisi belum pulih, si M ingin bicara dengan media. Saat itulah J yang sudah pingsan tiba di rumah sakit. Tidak tanggung-tanggung, J dikawal oleh pasukan tentara. Tidak ada seorang pun yang akan berani menyakitinya. Si M juga meminta dokter untuk memastikan J selamat. Selanjutnya, si M berbicara kepada media tentang fakta sebenarnya. Secara lantang, si M menyebut Dasrat Singh lah yang ingin membunuhnya. Untung saja ada J sehingga niat jahat Dasrat gagal. Kebetulan sekali Dasrat datang ke rumah sakit karena mengira si M belum sadarkan diri. Kedatangan Dasrat disambut tamparan oleh masyarakat yang mendukung J. Dasrat dikeroyok dan diamuk massa. Setelah berjam-jam, J terbangun dari pingsannya. Semua keluarga ada di sana menemani. Termasuk si M Ashok Pradhan, Kapten Arjun Kaul, dan tentu saja kekasihnya Ringki. Tidak lupa J berterima kasih kepada sopir bajai Boban. Jawaban Boban cukup lucu. Jangan ucapkan terima kasih. Lebih baik bantu 3 orang saat ada kesempatan. Dan minta mereka membantu 3 orang lagi, ujar Boban tersenyum. J terharu mendengar itu. Kejutan besarnya, ideologi J yang memulai rantai kebaikan telah menyatukan banyak orang. Ribuan orang sudah berkumpul di depan rumah sakit untuk memberikan dukungan. Ternyata ide kecil dari orang biasa seperti J bisa membawa perubahan. J sangat bahagia. Film berakhir di sana. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Wassalam semuanya.